pertama saya. Selama 5 tahun saya menunggu. Akhirnya diambil nyawanya oleh sarang korupsi yang harusnya menjadi pelayan kesehatan. Berapa dana yang digelontorkan oleh pemerintah? Saya bukan orang biasa. Saya tahu sistem yang ada di sini. Saya tahu. Saya mengerti seperti apa. Tapi apa yang dilakukan? Akhirnya anak saya meninggal. Kembali lagi di channel Info Langit. Buat yang baru bergabung silahkan klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dulu. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana tanggapan KDM akan aksi Edwin, yang mana di Karawang. Seorang pria bernama Edwin Septian mengguncang publik dengan aksi diam namun menggugah. Berdiri sendiri di depan RSUD Karawang, membawa poster berisi protes dan kesedihan. Ia baru saja kehilangan bayi pertamanya, dan baginya, kematian itu tak bisa dilepaskan dari kelalaian pelayanan medis. Istrinya mengalami pendarahan hebat. Namun tindakan operasi sesar yang mendesak disebut tidak segera dilakukan. Edwin juga menyesalkan sikap petugas rumah sakit yang dianggap dingin dan tak empatik, serta denda BPJS yang dikenakan justru setelah anaknya tiada. Aksi ini sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, KDM. Tanpa banyak protokol, ia turun langsung menemuinya. Duduk bersama, mendengarkan dengan tulus, dan menelusuri duduk perkara di balik tragedi itu. Dalam pertemuan itu, Kang Deddy tidak hanya menjadi pemimpin, tapi juga pendengar yang hadir dengan empati. Ia mengungkapkan 3 masalah besar: kurangnya ruang operasi di RSUD, lemahnya komunikasi antara petugas medis dan keluarga pasien, serta aturan administratif BPJS yang membebani. Lebih dari sekadar menghibur, Kang Deddy memfasilitasi mediasi antara Edwin dan pihak rumah sakit. Hasilnya saling memaafkan. Sembari sistem rumah sakit pun mulai diaudit demi perbaikan menyeluruh. Masalah ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa sistem pelayanan publik bukan hanya soal prosedur, tapi juga tentang hati nurani. Dan seorang pemimpin sejati seperti KDM bukan hanya hadir saat pesta, tapi juga ketika rakyatnya terluka. Anak saya sendiri, buah hati pertama saya. Selama 5 tahun saya menunggu. Akhirnya diambil nyawanya oleh sarang korupsi yang harusnya menjadi pelayan kesehatan. Berapa dana yang digelontorkan oleh pemerintah? Saya bukan orang biasa. Saya tahu sistem yang ada di sini. Saya tahu. Saya mengerti seperti apa. Tapi apa yang dilakukan? Akhirnya anak saya meninggal. Kalian digaji oleh negara. Saya makan di pajak, bayar di pajak, sakit pun harus bayar. Setelah sakit dan anak saya meninggal didenda juga oleh BPJS dan RSUD. Apakah kalian tidak merasakan rasa sakitnya? Coba tolong keluarkan mana dokter alam. Mana dari atas saja kalian turun. Sampaikan pada saya. Malu kalian digaji oleh negara. Hanya diam saja seperti monyet. Saya tidak takut, tidak akan tunduk. Sekalipun nyawa harus saya korbankan demi anak saya menuntut keadilan. Atau pakai umum? BPJS, Pak. BPJS. Artinya dari seluruh proses pembiayaan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sudah klaim. Klaim. Kemudian apa yang membuat Edwin marah? Nah itu Pak, harusnya ketika di jam 12 keluar pendarahan sama pecah ketuban, harusnya ada pemeriksaan karena kan itu udah gawat janin, Pak. Jadi dalam kerangka pemahaman Edwin adalah peristiwa ini terjadi karena keterlambatan penanganan.
Ya itu Pak. Jadi berandai-andai ya, andai kata jam 12 itu sudah masuk ruang operasi, Iya. atau jam 11 sudah masuk ruang operasi, mungkin bayi itu tidak mengalami keterlambatan kelahiran. Iya. Itu Pak. Sehingga ketika lahirnya dalam keadaan masih bugar bayi. Iya. Tidak mengalami problem atau trauma yang berat. Iya. Karena keterlambatan penanganan dalam posisi bayi sudah sangat kritis. Iya. Itu yang membuat marah. Iya. Terus sama dari perlakuan pasca operasinya, sudah operasinya juga. Dokternya sudah bilang ini Pak, nanti obatnya dikasihkan ke bidan. Setelah itu kalau misalkan istri kesakitan, langsung aja minta ke bidan, suruh disuntikin obatnya. Edwin kan ingat itu Pak, datang lagi lah istri kesakitan, udah lemas, sudah nahan sakit itu, bilang Bu ini istri saya kesakitan, kata dokter kalau sakit suruh disuntikin. Bapak tahu jadwal obat nggak? Gitu sama ngomong. Nah Bu ini istri saya kesakitan, kalau ibu nggak mau masukin saya bilang ke dokternya gitu. Akhirnya dia datang, dimasukin, cuma sambil marah-marah Pak. Oke, jadi ada aspek perlakuan dari tenaga medis yang Bapak tidak bisa menerimanya Tidak bisa. atas sikap-sikap yang tidak menunjukkan sikap profesionalisme, Iya. yaitu bersikap ramah terhadap pasien yang sedang mengalami trauma psikologi. Iya. Gemper kata orang Gemper, Sunda, bener. panik. Ani, Nah terus kemudian habis itu Bapak membawa pulang kan, membawa pulang, dimakamkan biasa. dimakamkan biasa. Oke. Istri sudah keadaannya bagaimana sekarang? Alhamdulillah sekarang udah Sehat. Terus apa yang membuat Bapak marah? Demo sendiri, Nah, bawa mikrofon. Mikrofonnya pinjam dari mana itu? punya organisasi di kampus Pak, Organisasi apa? Himpunan Mahasiswa Islam, Oh, HMI. HMI Pak, Waduh. HMI tahun seberapa? 2017 Pak. Oh, berarti sudah keluar. Sudah Alumni keluar, lah ya. alumni. Sama-sama alumni sama saya. alumni. Alumni, Oh, Pak. pinjam ke anak-anak HMI. Pinjam aing naik demo. Muhun Pak, tadi itu percayaan. Oh. Nu bener Bang, arek demo sorangan bener ieu mah. Geus neung teuli kan Oh, hate. pokoknya nyeri hati. Dari hate. Mm-mm. Di pasihan da teu aya koordinasi kumaha-kumaha datang we spontan ka ditu. Berdemo lah. Berdemo. Eta ge untung we dibaturan ku Bang Jawir. Bang Jawir ke sa Seangkatan di HMI itu. Kerawang lah ya. Kerawang gitu. Mana rek demo sorangan? Heeh Bang. Heeh tuh geus lah. Ayo di baturan gitu. Oh, berdemo lah. Demo, tapi manehna mah ngarekam doang gitu. Oh, yang video berarti Jawir. Heeh. Bang Jawir. Bang Jawir. Demo we sorangan. Demo sorangan. Hiji ge mau ngonian. Eta Pak. Rame lah kemana-mana. Nah kemudian setelah ada waktu demo itu ada nggak manajemen mengajak ketemu? Nah, ari saecan Edwin aung-aungan sebelum Edwin gogorowokan gitu ya Pak. Teu aya nu kaluar, padahal kan datangnya baik-baik geuning mah assalamualaikum naroskeun cuman teu aya nu nyambutnya. Heeh. Wah, ieu mah kudu gogorowokan, ieu mah gogorowokan. Polisi datang karak nembe Pak. Tapi kan polisi datangnya ke sorangan ngamankeun itu gampang. Terus kemudian polisi teriak-teriak akhirnya diterima manajemen. Terima manajemen. Apa penjelasan manajemen? Kesalahpahaman Kesalahpahaman dari antara pihak Edwin sama pihak RS gitu. Kesalahpahaman. Ada audit nggak? Kan suka ada audit tuh manajemen itu. Nah, itu- Artinya dari sisi pelayanan ini sudah memenuhi standarisasi pelayanan atau tidak? Ada audit nggak? Ada, sekarang masih dilakukan. Padahal perjanjiannya kalau Edwin di situ permintaannya Pak, tolong dihadirkan orangnya hari itu. Jangan yang dihadirkan itu orang yang kebersalah gitu. Maksudnya yang nggak ada di kejadian. Siapa nama bidan yang ketus itu? Nah itu nggak tahu Pak. Nggak tahu. Tapi kalau dipertemukan tahu. Tahu. Jadi saya juga kemarin Bupati telepon saya sampaikan juga kan. Kemudian bahwa manajemen rumah sakitnya memberikan penjelasan ke saya, gitu kan, hasil audit segala macam. Nah kemudian saya sarankan, sudah tuh Edwinnya ajak bicara. Katanya Edwinnya di WA nggak mau berkomunikasi. Itu emang posisi kan lagi di Cilegon. Oh. Harusnya emang istri teh kontrol di situ Pak di RSUD, cuman trauma. Jadi dibawa lah ke ditu ke Cilegon. Cilegon. Nah, lebih jauh atuh. Nah, alimun di Karawang diajak di Karawang teh Atau kumaha teu deket misalnya ka Purwakarta, ka Bekasi deket atuh. Pan
ayo ongkosnya pemitoh apa ya. Oh, mitona orang Cilegon. Orang Cilegon. Oh. Ayo ngajagaan